Neng tadi dengar suara nggak? Aa bilang di dalam sini ada sarang ular. Aa Joko tahu dari mana? Kisah Dendam Surti. Dendam Surti, kisah kelam si kembang desa. Kejadian ini bermula dari suatu tempat yang terkenal akan keangkerannya di daerah Jawa Barat. Ada satu jalan antar desa yang infrastrukturnya belum memadai dan letaknya membelah kebun serta sawah. Konon katanya, ketika pembangunan jalan tersebut, banyak warga yang menemukan tulang belulang manusia yang konon adalah merupakan korban pembunuhan PKI. Surti hidup pada masa itu bersama dengan suaminya, sebut saja Ujang. Mereka membangun sebuah keluarga yang penuh dengan keromantisan. Setiap Kang Ujang hendak pergi ke sawah, Surti selalu membawakan makanan kesukaannya, yaitu ubi rebus dan kopi hitam. Surti selalu memandangi suaminya, yakni Kang Ujang dari gubuk sawah. Dia ingin sekali mempunyai anak untuk dijadikan temannya, namun keinginan itu belum terwujud. Hingga akhirnya, Surti mengeluh kepada suaminya, Kang Ujang. Aa, kenapa Surti susah hamil ya? Tanya Surti sambil memijati punggung suaminya. Kang Ujang tidak menggubris pertanyaan itu karena kiranya sudah bosan. Aa, kenapa diem aja? Si Neneng. Kan urusan dapat keturunan atau tidak sudah jadi ketentuan Tuhan. Gak usah ragu atuh. Bukan ragu, Akang. Eneng teh nanya, kenapa gitu kita sulit dapat keturunan? Surti menampakkan logat manjanya. Kang Ujang tahu, jika dalam keadaan seperti ini, Surti minta digendong hingga menuju rumah. Kang Ujang berdiri dan melepaskan kedua tangan Surti dari punggungnya. Ya, suatu saat nanti kita pasti punya keturunan kok. Pasrah saja ya. Hayo, pulang atuh Neng. Hayo atuh. Kang Ujang menarik tangan Surti dan menggendong paksa tubuh Surti. Surti kegirangan dan tertawa bahagia. Dia beruntung mendapatkan seorang suami yang bisa menenangkan hatinya ketika sedang dalam keadaan kalut. Akang, jangan cepet-cepet, nanti jatuh. Iya Akang, udah Si Eneng. Akang kan mau buat Neng ketawa terus. Pegangan yang kuat ya Neng. Setiap hari, Kang Ujang selalu saja membuat Surti tertawa. Hal itu dimaksudkan untuk menyembunyikan sesuatu bahwa sebenarnya Surti itu mandul. Kang Ujang tidak ingin membuat Surti sedih karena Surti mandul atau tidak bisa hamil. Hal itulah yang akan membuat Kang Ujang menjadi sedih. Setiap pagi hari, Surti selalu pergi ke pasar untuk membeli sayur mayur. Jalan yang dilewatinya merupakan jalanan yang membelah sawah. Setiap Surti melewati jalan itu, dia seperti sedang dipantau oleh sesuatu. Dia mempercepat langkahnya sambil memandangi kanan dan kiri jalanan. Hatinya was-was, apakah orang-orang PKI masih berkeliaran di desanya? Surti menabrak seorang pria dengan perawakan agak tinggi namun berbadan sedang. Rambutnya ikal dan ditutupi oleh sanggul berwarna hitam. Mbak, kenapa Mbak? Enggak apa-apa. Mbak mau kemana? Saya mau ke pasar, Kang. Tapi ada beberapa orang yang mengikuti saya. Mau saya anter? Surti terselamatkan oleh pria yang kemungkinan berasal dari Jawa Timur itu. Surti merasa aneh. Mengapa pria ini bisa berada di jalanan sepi itu? Surti menjaga jarak dari pria yang bernama Joko itu. Nama saya Joko Mbak. Saya Surti, Kang. Suami Mbak mana? Sedang bekerja. Mbak setiap hari lewat jalan itu? Iya, kenapa emangnya, A? Gak apa-apa Mbak. Emang gak takut? Takut sih. Surti ingin menjawab serius, namun dia tidak bisa membayangkan pria itu sebenarnya. Surti masih terfikirkan dalam hati, siapakah Joko itu sebenarnya? Bukannya dia bukan warga asli sini?
Mungkin saja dia merupakan seorang pendatang. Surti mencoba untuk berpikir positif. Suasana di pasar berbeda seperti biasanya. Terdengar bisikan-bisikan serta suara riuh yang sangat kecil nadanya. Berita seperti ini mungkin bukan sebuah berita kecil lagi, tapi seperti berita besar dan menakutkan. Surti mencoba untuk menguping beberapa ibu-ibu yang sedang membicarakan tentang desas-desus yang sedang dibicarakan akhir-akhir ini. Kenapa ya? Akhir-akhir ini teh PKI muncul lagi? Aku juga nggak tahu. Mungkin sedang turun gunung kali ya? Kalau bicara mah. Sepertinya kedua pembeli itu sedang membahas kemunculan PKI yang membuat resah warga. Dalam pikiran Surti, dia hanya tahu bahwa PKI pernah memporak-porandakan kampungnya dulu. Si Surti, kamu tahu kalau PKI lagi turun gunung? Entek, Surti mah di rumah aja jagain Kang Ujang. Iya bener. Jagain atuh. Mangga Bu, Surti duluan. Surti kemudian kembali ke rumah. Dia ingat betul bahwa yang dibicarakan oleh ibu-ibu itu adalah mengenai sekelompok PKI yang sedang turun gunung. Pikirannya mulai terhubung akan masa lalu yang pahit dan menyedihkan. Saat itu dia masih kecil dan melihat banyak sekali warga yang disiksa, dibakar rumahnya. Masa lalu yang seram kini terekspos dalam kehidupan yang sudah dewasa. Nalurinya berkata, mungkin PKI masih terus merongrong desa. Surti melewati tempat itu lagi. Sekarang langkahnya agak diperlambat karena dia penasaran dengan tempat itu. Tubuhnya seakan memaksa untuk melihat dari dekat. Apa yang ada di dalam sana? Mengapa tempat itu sangat gelap? Dahinya mulai mengeluarkan keringat. Nafasnya agak berat sekarang. Seperti biasa, Surti merasakan hawa membunuh yang kuat yang berada dalam tempat ini. Surti mulai merendahkan tubuhnya. Dia menengok kanan kiri jalanan untuk mengecek apakah ada orang yang membutuhkannya. Sayur mayur yang dibawanya, dia letakkan di samping bebatuan yang mirip seperti kolam. Kakinya mulai meringsek maju ke arah lubang gelap itu. Kedua tangannya memegang dinding di sampingnya. Dia takut jika nanti terpeleset dan terjatuh di dalamnya. Satu demi satu, Surti mulai menurunkan kakinya. Sekitar 6 anak tangga dia harus mencoba tegarkan pendaratan kakinya. Baru satu kaki dia turunkan. Surti mencium aroma tidak sedap dari dalam tempat itu. Seperti bau bangkai namun jaraknya agak jauh. Hanya saja dia juga mendapati suara tikus dari dalam sana. Surti mencoba untuk tenang. Apa mungkin tempat ini hanyalah tempat pembuangan sampah? Atau tempat persembunyian para pejuang dulu dalam menghadapi para penjajah? Sejak lama tempat itu tak pernah ditengok. Bahkan ketika dirinya masih kecil tempat itu sudah ada. Giliran kaki selanjutnya untuk diturunkan. Seperti ada sekelebat orang berlari dari arah belakangnya dengan cepat. Surti menengok ke arah belakang. Apakah tempat ini berhantu atau bagaimana? Ketika kaki selanjutnya ingin diturunkan, pundaknya ditepuk oleh seseorang dari belakang. Mbak Surti, lagi ngapain? Ak Joko. Kenapa, Ak? Loh, seharusnya saya yang tanya ke Mbak Surti. Kenapa datang ke tempat ini? Tadi, Ak. Aku tadi melihat ada ular masuk sini. Tapi kayaknya udah hilang, Ak. Ular? Yang bener. Saya baru tahu kalau di dalam sini ada ular. Biasanya jika di dalamnya ada ular, kemungkinan tempat ini adalah sarangnya mereka. Kenapa, Mbak? Ak bilang di dalam sini ada sarang ular. Ak Joko tahu dari mana? Loh, kan Mbak yang bilang ada ular masuk sini. Ular itu kan menyukai tempat yang lembab, apalagi tempat yang gelap, dan tidak terjamah oleh manusia. Surti makin mati kutu. Dia seperti tak sanggup lagi berbohong terhadap orang logis. Orang yang berbohong terhadap orang yang memiliki sifat kelogisan dalam berpikir, itu akan membuat kebohongan akan terjebak dalam kebohongannya itu sendiri. Mbak Surti kok diem aja? Ak, saya mau pulang dulu ya, Ak. Surti tak ingin berbicara lebih banyak lagi kepada Joko. Dia hanya menjaga jarak. Siapa tahu ada fitnah yang mencoba untuk menjatuhkannya. Sesampainya Surti di rumah, dia mulai menyiapkan makan siang untuk suaminya. Hari ini agak telat mengantarkannya karena beberapa kendala. Mungkin saja Kang Ujang agak heran mengapa Surti telat menyiapkan makan siangnya.
Setelah dirasa telah siap, ia mengantarkan rantang yang berisi makanan kesukaan sang suami. Kang Ujang sudah tertidur pulas di tengah gubuk sambil menutupi wajahnya dengan topi campingnya. Kang, makan yuk. Kang Ujang terbangun. Akang tadi nungguin Eneng ya? Kang Ujang membukakan satu persatu rantang yang telah berisi nasi dan lauk pauk. Eneng tumben lama banget. Ada apa emangnya? Akang udah lapar dari tadi loh, Neng. Tadi di pasar rame-rame membahas tentang PKI turun gunung, Kang. Eneng teh jadi takut atuh. Apalagi Abah sama Uma pernah juga ngerasain kekejaman PKI. Barusan? Iya, Kang. Alasan pertama Kang Ujang tidak terlalu menanggapinya adalah karena Surti mempunyai masa lalu yang kelam dengan kerusuhan PKI kala itu. Lelaki yang baik akan menghalau dan menghilangkan masa lalunya dengan tidak membicarakan masa lalu terlalu jauh. Jika pasangannya selalu mengungkit-ungkit masa lalu, biarkan dia terbuka dahulu. Sesudah itu, berikan pengarahan bahwa masa lalu tak perlu diingat, namun dijadikan pelajaran berharga. Sesudah itu, berikan pengarahan bahwa masa lalu tak perlu diingat namun dijadikan pelajaran berharga agar tidak menyusahkan masa kini dan menghancurkan masa depan. Kang Ujang mempelajari ini dalam diri Surti yang sangat lemah dalam menanggapi masa suramnya. Surti hampir tidak bisa move on akan masa lalunya. Dia mencoba membalaskan dendam terhadap kejahatan PKI, namun apa daya, dia hanya bisa memendam dalam hati. Neng, kalau Neng masih ingat kejadian itu, jadikan kejadian kemarin sebagai pembelajaran hari ini. Neng gak boleh terjerumus lebih dalam lagi. Karena itu bisa membuat Neng selalu kepikiran. Neng tahu mengapa Akang mencintai Neng untuk hari ini dan seterusnya. Kan Akang suami Eneng. Betul, tapi ada tapinya loh. Apa itu, Kang? Akang mencintai Neng karena ada dua hal yang berbeda dari Neng. Kedua hal itulah yang membuat hati Akang jatuh cinta pada Neng. Iya, Kang gombal ih. Kang Ujang tertawa kecil. Mood Surti menjadi positif karena Kang Ujang tertawa lepas dari pekerjaannya yang cukup keras. Kang Ujang memegangi kedua tangan Surti sambil menatap tajam-tajam Surti. Pipi Surti memerah, langsung imutnya mulai terlihat. Hal pertama yang Akang suka dari Eneng adalah sikap Eneng yang setia. Wanita bisa dilihat kesetiaannya dari cara dia memasak makanannya untuk pasangannya dan menyuguhkannya dengan penuh cinta, dan Eneng punya itu. Terus yang kedua apa, Kak? Yang kedua, karena Eneng punya lesung pipi yang imut, jujur, lesung pipi Eneng lebih indah dari lesung pipi manapun. Surti seperti terbang ke angkasa. Senyum tipisnya membuat Ujang menambah gemas kepada Surti. Mereka berdua saling memiliki dan menghargai satu sama lain. Tak peduli siapa yang memiliki masa lalu yang seram. Setidaknya, masa kini akan mengubah pandangan dari masa lalu itu sendiri. Karena hari sudah mulai siang, Kang Ujang seperti biasa mengajak Surti untuk pulang. Surti tahu, jika waktunya pulang dia akan digendong oleh suaminya Kang Ujang. Ayo atuh Neng, sini naik. Iya, Kang. Selama dalam perjalanan pulang, Kang Ujang menengok kanan kiri jalanan yang tertutupi pepohonan rimbun. Terdengar suara langkah kaki yang menginjak dedaunan kering. Sangat berisik dan berjumlah lebih dari 10 orang. Mana mungkin warga desa sini memasuki jalanan yang penuh dengan hewan buas itu. Sedikit demi sedikit suara itu menghilang dan mengarahkan ke tempat yang jauh dari pemukiman. Eneng tadi dengar suara nggak? Tidak, Kang. Ada apa? Ente, mungkin perasaan Akang aja. Tapi hari-hari ini kok banyak kejanggalan di desa kita ya, Neng? Bener atuh, Kang. Yang Eneng takutin apa yang dibicarakan ibu-ibu tadi di pasar beneran nyata. Kalau PKI sedang turun gunung, Eneng takut, Kang. Hus, pamali atuh. Gak boleh ngomong sembarangan. Kita gak boleh kemakan berita yang belum terbukti, Neng. Kang Ujang mencoba untuk menangkap penjelasan Surti. Jika benar PKI turun gunung, berarti untuk beberapa hari ke depan ada sebuah peristiwa.
Peristiwa apapun yang berlabel atas nama PKI itu tidak akan mengubah pikirannya untuk membalaskan dendam yang pernah istrinya rasakan. Neng, ini beneran Neng kan? Iya tuh Kang, ada apa emangnya? Aduh, Neng beneran cantik oi. Akang teh pangling lihat Neng. Surti tersenyum melihat respon hangat dari suaminya. Tak bisa dibayangkan, dia selalu memujinya dan selalu mencintainya tanpa alasan. Surti langsung memeluk suaminya dan menangis terseduh-seduh. Baru kali ini, dia merasakan getaran cinta yang langsung mengenai hatinya. Surti si kembang desa benar-benar bahagia karena mendapati pemuda yang sabar dalam mencintai dirinya. Loh, Neng kenapa nangis? Kang, Akang kenapa baik banget sama Eneng? Kenapa Akang cinta mati sama Eneng? Eneng bersyukur bisa hidup bersama-sama dengan Akang. Neng, Akang cinta Neng kok. Neng, jangan sedih dan menangis terus ya. Kan ada Akang yang selalu jagain Neng. Tiada yang lebih diharapkan dari sebuah keluarga terkecuali kasih sayang dan saling mencintai. Keluarga yang diidam-idamkan oleh kebanyakan orang adalah keluarga yang bisa saling melengkapi. Hari itu, Surti benar-benar menjadi wanita yang kuat. Dia percaya diri untuk tetap hidup karena ada seorang laki-laki yang mencintainya tanpa tapi, yaitu Kang Ujang. Keromantisan ini menambah kental ketika 1 bulan setelahnya Surti dikabarkan tengah hamil muda. Kang, Eneng hamil. Alhamdulillah, Neng, bener kan? Tuhan itu tidak tidur dan Maha adil sama kita. Surti memegangi perutnya sambil membacakan doa pengantar kebaikan terhadap si jabang bayi. Kegiatan Surti juga terpaksa dikurangi untuk menjaga kesehatan si bayi. Neng, jangan kerja yang berat-berat ya. Enggak Akang, Neng mah gak kerja berat kok. Akang kali yang kerja berat. Maksud Akang teh, Neng kurangin dulu kerjanya. Neng gak usah ke pasar lagi. Biar Akang aja yang ke pasar. Akang mah mana bisa teh laki-laki beli bahan masakan. Iya mah tugas awewe atuh. Tapi atuh, Akang khawatir sama Neng. Khawatir naon atuh Kang? Sudah, Neng yang sehat-sehat ya. Akang gak mau Neng kenapa-napa. Iya tuh Kang, Neng bakal jaga diri kok. Surti berpamitan kepada Kang Ujang untuk menuju pasar. Kang Ujang pun mengizinkannya. Namun ada sesuatu yang terbesit dalam pikiran Kang Ujang. Dia masih khawatir dengan Surti. Apalagi momen ini sangat ditunggu-tunggu olehnya, yaitu Surti berhasil hamil. Surti melewati jalanan yang sama, jalan alternatif tercepat untuk menuju pasar. Sebuah jalan di mana rimbunan pohon masih asri dan terdengar suara berisik para hewan liar di dalamnya. Langkahnya agak santai. Dia mencoba untuk tenang dan bersikap biasa saja. Namun dia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Siapa sih yang ngikutin Neng terus? Masa iya setan? Amit-amit. Dia menengok kanan kiri jalanan, belakang dan depan. Namun tidak ada satupun orang yang terlihat. Ucap Surti sambil memegangi lehernya karena merinding. Surti berjalan kembali menuju pasar. Kini langkahnya agak cepat sedikit. Dia sudah tak tahan dengan keadaan seperti ini. Suara langkah kaki yang menginjakkan dedaunan kering membuat Surti berhenti sejenak. Dia menoleh ke arah belakang secara perlahan. Mbak Surti. Kamu? Maaf mengganggu Mbak. Ada hal yang ingin aku sampaikan sama Mbak. Joko, ngagetin aja. Aku merinding tahu. Maaf Mbak. Tapi kamu jangan ke pasar sekarang. Keadaan pasar sudah berbeda setelah beberapa bulan kemarin. Ucap pria berambut ikal dan berlogat Jawa itu. Joko menjelaskan keadaan pasar saat ini. Dia meminta Surti untuk tidak pergi ke pasar untuk hari ini dan beberapa hari ke depan. Karena ada sesuatu yang tidak baik dari tempat itu. Kenapa tuh, Pokoknya jangan aja. Kenapa tuh? Surti mulai menanyakan hal itu. Ada apa sebenarnya dengan tingkah Joko? Mengapa dia melarang Surti untuk pergi ke pasar? Mbak,
Di tempat itu banyak mata-mata PKI. Kamu lebih baik tidak ke sana deh. Terus, Kang Ujang mau makan apa atuh kalau Surti nggak ke pasar? Surti mulai tak tahan dengan sifat Joko yang agak beda. Dia seperti menekankan kepada Surti untuk tidak menuju pasar. Bukannya gitu. Soalnya, kamu kan kembang desa ini. Walaupun kamu sudah menikah, orang-orang masih saja menganggap kamu belum menikah. Aduh, kok gitu sih? Joko hanya terdiam. Sepertinya usahanya hanya sia-sia. Apakah pelarangan ini karena didasari oleh cinta atau hanya sekedar perasaan iba? Joko, Surti mah baik-baik aja kok. Soalnya Surti juga cuma sebentar ke pasarnya. Tapi Sur, Joko, Surti pergi ya. Surti meninggalkan Joko dan melanjutkan perjalanannya kembali menuju pasar. Joko yang melihat keegoisan dalam diri Surti harus bisa menerima keputusannya. Namun apapun itu, Joko tetap mengawasinya dari kejauhan. Perlahan Surti mencerna perkataan Joko tadi. Apa benar ada mata-mata yang mengintai Surti? Mungkinkah kejadian 1 bulan yang lalu, Surti telah dimata-matai oleh mereka? Surti memasuki pasar dengan menutupi mulutnya dengan kain merah. Dia mencoba untuk tidak menatap kanan kiri di sekelilingnya agar tidak dicurigai. Benar saja, ada 20 orang laki-laki sedang berkumpul di dekat pohon yang rindang. Mereka ternyata sedang menunggu kehadiran Surti. bos, itu bos, kembang desanya. Wah, siapa itu? Namanya Surti, bos. Loh, kemana si Surti tadi? Kok gak ada? Ya cepat, kamu cari sana. Teh, Surti izin sembunyi ya. Oh iya Neng, gak apa-apa Neng, sembunyi aja. Si bos itu sekejap saja melihat sosok Surti, lalu menghilang dengan cepat. Surti bersembunyi di balik tumpukan sayur mayur si tukang jualan langganannya. Benar apa yang dikatakan oleh Joko, ada mata-mata yang mengawasi Surti sejak lama. Surti menutup mulut dengan kedua tangannya. Dia ketakutan. Komplotan bos besar itu mendatangi pedagang sayur langganan Surti dan menanyakan keberadaan Surti. Teh, ada perempuan tidak lewat sini? Aduh Kang, adanya mas sayur, perempuan mah gak ada. Surti sempat tertawa kecil melihat tingkah kocak dari tukang sayur langganan. Namun memang benar juga, tukang sayur itu hanya menjual sayur, bukan wanita. Maksud saya, Teteh lihat perempuan memakai selendang merah lewat sini gak? Enggak Kang. Surti memegangi celana tukang sayur itu sambil memberikan kode. Tukang sayur itu mengangguk kecil. Kayaknya tadi dia lagi beli buah-buahan di warung sebelah sana Kang. Oh gitu, hatur nuhun Teh. Iya Kang, sami-sami. Surti menghela nafas, mata-mata itu juga telah pergi meninggalkan tempat persembunyiannya. Teh, hatur nuhun ya. Iya tuh Neng, udah sana cepet pulang. Surti beranjak dari tempat persembunyiannya dan segera keluar dari pasar. Surti berlari untuk menghindari kejaran dari mata-mata itu. Gaun dan selendang merahnya menggebyar terkena angin kencang. Dia menyadari apa yang dikatakan Joko itu benar. Dia sedang dalam posisi pembuntutan dari mata-mata itu sejak 1 bulan terakhir. Surti melihat seorang pria dengan kepala tertutup topeng dan berlambang PKI. Tangan pria itu memegangi pisau tajam sambil menodongkannya ke arah Surti. Surti terdiam dan tak bisa berkata-kata. Air matanya menetes perlahan membasahi lesung pipi imutnya. Surti mundur beberapa langkah sambil menengok kanan kiri sekitarnya. Mengapa dia sudah tercegat terlebih dahulu? Apakah ini bagian dari rencana mata-mata itu? Surti, jika kamu menyerahkan diri, aku gak akan menangkapmu dengan paksa. Kamu siapa? Hah? Menghalangi jalan orang adalah tindakan kejahatan. Cepat kemari. Surti tidak meladeni perkataannya. Dia berlari ke arah hutan. Pria bertopeng itu mengejarnya. Surti terus berlari. Dia tidak memikirkan bagaimana jadinya jika tertangkap dengan pria itu. Arah pulangnya telah berbelok jauh. Yang terpenting sekarang dia harus menyelamatkan diri dari kejaran pria itu.
Nafasnya tersengal-sengal, Surti merasakan kesakitan luar biasa di perutnya. Kaki Surti terkilir, pergelangan kakinya menghantam batu. Pergelangan kaki Surti agak bengkok. Dia berteriak minta tolong. Tolong! Akang! Tolong Surti, Kang! Teriak Surti sambil menangis. Pria itu mendekati Surti secara perlahan. Pisaunya telah siap untuk menusuk-nusuk tubuh Surti. Surti terus merangkak. Belanjanya dibiarkan begitu saja. Dia terus mencakar-cakar dedaunan kering sambil menarik tubuhnya. Tolong! Teriak Surti berulang kali. Di depan Surti, pria itu telah berdiri tegak sambil menodongkan pisaunya. Surti pun mengangkat wajahnya. Siapa kamu? Surti pingsan dibuat oleh pria itu. Tonjokan mentahnya tepat mengenai kepala Surti. Pria itu pun menyeret Surti menuju suatu tempat. Kang Ujang merasakan hal aneh sedari tadi. Mengapa Surti lama sekali mengantarkan makanannya? Apakah hari ini dia telat lagi? Aku merasakan sesuatu yang tidak enak. Ada apa dengan Surti? Kang Ujang pun bergegas meninggalkan pekerjaannya. Dia beristirahat sebentar di gubuk reot yang telah dibangunnya bersama Surti tahun lalu. Neng, kamu kok lama banget ya? Kamu lagi apa sekarang? Kang Ujang melihat beberapa warga berlari berduyun-duyun menuju gubuknya. Mereka berlari dengan ekspresi muka yang sangat panik. Kang Ujang! Iya. Gimana teh? Ada apa? Surti, Kang! Surti! Aya naon teh? Ada apa dengan Surti? Surti, Kang! Ditemukan meninggal dunia di tempat pembuangan sampah. Kang Ujang tak percaya. Hatinya belum bisa menerima. Ekspresi wajahnya tak bisa digambarkan lagi. Antara percaya dan tidak percaya. Tapi mengapa orang yang dicintainya, orang yang dipeluknya pagi tadi, orang yang berjanji untuk sehidup semati, kini telah pergi duluan dengan cara yang tidak wajar? Kang Ujang! Sadar, Kang! Surti meninggal. Kang, ayo atuh kita ke tempat kejadian. Tidak. Surti tidak boleh meninggal. Dia berjanji hidup semati denganku. Warga mencoba menenangkan kondisi Kang Ujang yang sudah memprihatinkan. Kang Ujang kemudian diarahkan menuju lokasi penemuan Surti. Dan memang benar, Surti meninggal dengan puluhan luka tusuk yang memenuhi tubuhnya. Ketika proses pengambilan jasad Surti, para warga pun mencium bau busuk bangkai yang menyerbak hingga ke atas lubang tersebut. Surti! Kang Ujang mendatangi lokasi kejadian dengan kondisi yang penuh dengan lumpur. Ujang, sabar Jang, sabar. Tidak. Surti gak mungkin meninggal. Di sini ada tulang belulang manusia. Maksudnya teh? Di sini tempat pembuangan mayat. Warga sontak tak percaya, tempat itu ternyata tempat pembuangan mayat. Warga pun mengangkat jasad Surti ke atas. Sambil menutup hidungnya, beberapa warga yang melihat kondisi Surti langsung pingsan di tempat. Begitu biadab dan kejamnya orang yang membunuh Surti. Mata Surti masih melotot tajam. Itu artinya, Surti dibunuh dalam keadaan disiksa. Kedua kakinya juga penuh darah. Kang Ujang baru ingat kalau Surti juga sedang hamil. Bayi yang dikandung Surti telah gugur. Warga membawa jasad Surti ke rumah Kang Ujang. Sementara Kang Ujang, dia masih tak sanggup melihat wanita yang dicintainya harus meninggalkannya dulu. Surti dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan di pemakaman umum desa tersebut. Para warga berpikir bahwa Surti akan membalaskan dendam dengan pelaku pembunuhan tersebut. Kang Ujang pun hanya bisa terdiam di rumahnya. Kini rumahnya tampak sunyi dan sepi. Tak ada lagi orang yang bisa dipeluknya. Tak ada lagi orang yang membuatkan kopi untuknya. Kang Ujang tampak putus asa dan sudah tak kuat lagi menahan penderitaan ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Cintanya yang telah menyatu dengan tubuh Surti, tangannya terasa hampa jika tidak memegang lesung pipi imut Surti sehari saja. Kang Ujang enggan mengangkat kepalanya. Dia bersikukuh untuk menunduk dan menunggu kedatangan Surti kembali ke rumahnya.
Setelah semua proses pemakaman selesai, para pelayat meninggalkan rumahnya satu persatu. Rumahnya menjadi hampa, sunyi dan sepi. Hanya kesendirian yang dihadapkan oleh Kang Ujang. Kang Ujang beranjak bangun untuk menutup pintunya. Namun ketika dia hendak menutup pintunya, telah berdiri tegak pria asing dengan rambut ikal dan tubuh yang agak tinggi. Kamu siapa, Kang? Aku tahu siapa yang membunuh Surti. Maksudmu apa, Kang? Joko menengok kanan kiri sekitarnya. Dia menutup pintu rumah Kang Ujang. Kang Ujang kebingungan apa yang ingin disampaikan oleh pria itu. Kita harus bicarakan ini secara diam-diam. Aku tak mau kamu jadi target selanjutnya. Memangnya kamu siapa, Kang? Aku Joko. Aku telah lama datang di sini. Aku akan menceritakan detailnya. Tapi sebelum itu, matikan lilin rumahmu. Kang Ujang menuruti permintaannya. Setelah lilin dimatikan, Kang Ujang merasakan hawa membunuh yang kuat dari tubuh Joko. Aku merupakan anggota PKI yang turun gunung. Aku tahu siapa yang membunuh istrimu. Namanya Surti, kan? Kang Ujang langsung melayangkan genggaman tangannya ke wajah Joko. Namun Joko dengan cepat menepisnya dan mengunci pergelangan tangannya. Jika ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya sekarang juga. Mengerti kau? Kang Ujang mencoba untuk menenangkan diri. Sepertinya orang yang membunuh Surti adalah orang yang memiliki bela diri. Dan akhirnya Joko melepaskan tangan Kang Ujang. Sejujurnya, aku datang untuk membantumu. Karena aku juga mencintai Surti. Kang Ujang tak percaya Surti selama ini dicintai oleh orang lain selainnya. Begini, orang yang membunuh istrimu adalah salah satu kelompok komplotan PKI. Kami turun gunung untuk menjarah desa ini. Tapi ketika aku tahu bahwa Surti adalah targetnya, aku malah jatuh cinta padanya. Tempat ini adalah zona hitam. Kau bisa pergi dari sini sebelum fajar. Mereka akan datang untuk menjarah seluruh warga yang ada di sini. Kau tahu tempat pembuangan sampah itu? Itu adalah tempat pembuangan mayat. Mereka yang telah dibunuh akan dibuang ke tempat itu. Aku tidak ingin kau terlalu banyak ikut campur. Aku melepaskanmu karena kau suami Surti. Dan aku mencintai Surti. Karena itu aku menghormatimu. Kang Ujang hanya terdiam sedari tadi. Apakah benar PKI akan turun gunung seperti yang pernah dikatakan Surti? Apakah mereka juga akan mencarimu jika kau berkhianat dengannya? Joko terdiam dan kali ini pertanyaannya itu menyesakkan hatinya. Dia mengeluarkan pisau dari belakang kantungnya. Joko melepaskan sapu tangan miliknya. Dia melukai tangannya sendiri. Darahnya berjatuhan di lantai rumah Kang Ujang. Pengkhianat seperti darah yang menetes. Dia akan terus keluar selama lukanya belum ditutup. Artinya, dia akan terus selamat selama kau mau tutup mulut. Aku melakukan ini karena mencintai Surti. Kang Ujang tahu kematian Surti masih hangat. Itu artinya arwah Surti juga masih berkeliaran di sekitar rumahnya. Kang Ujang masih tak menyangka dengan penjelasan Joko. Jika Surti dibunuh oleh komplotan PKI, itu artinya Joko menolak pembunuhan Surti karena dia mencintai Surti. Sebentar, Kang. Bisakah aku meminta bantuanmu? Apa itu? Cepat katakan. Apa kau percaya bahwa seseorang yang meninggal dengan tidak wajar dan masih ada urusan yang belum selesai di dunia, arwahnya tidak akan tenang, Kang? Mitos seperti itu tak bisa aku percaya. Bersikaplah logis agar pikiranmu tidak sempit. Aku tidak menyangka bahwa Surti akan meninggal dengan hal yang tidak wajar. Aku juga merasakan kehadiran Surti yang ada di rumah ini, Kang. Jelas Kang Ujang sambil menunjukkan jari telunjuknya ke arah kamar Surti. Pintu kamar Surti tertutup dengan sendirinya. Joko pun merinding melihat hal tersebut. Tubuh Joko mulai bergetar hebat. Kehadiran Surti tak bisa disangkalnya dengan nalar. Apa maksudnya? Kau memang mencintai Surti, tapi kau tidak bisa merasakannya. Kau tidak pantas untuk mencintai Surti. Brengsek kau. Tahu apa kau tentang perasaan? Perasaan tak akan pernah pudar selagi hal yang kau cintai telah tiada. Tapi sebaliknya, jika dia mencintai hanya untuk pelarian,
Dia tidak akan mungkin merasakan perasaan kekasihnya walaupun telah tiada sekalipun. Kang Ujang menuju kamar Surti. Dia membuka pintunya secara perlahan. Ketika Kang Ujang baru memegangi ganggang pintu kamar Surti, dia mendengar suara tangisan kecil seperti orang yang sedang menahan rasa rindu. Joko terkejut mendengarkan tangisan Surti. Dia dengan cepat meninggalkan rumah Kang Ujang. Sementara itu, para warga mulai resah dengan kematian Surti. Mereka mulai membuat asumsi miring terhadap kematian Surti. Tempat ditemukannya Surti tergeletak kaku, kini menjadi momok menakutkan bagi para warga ketika malam hari tiba. Konon si Surti sering menampakkan di tempat itu dengan kondisi wajah yang penuh dengan amarah dan dendam. Anehnya, apa yang dikatakan Joko tidak benar. Faktanya komplotan PKI juga tidak turun gunung. Hal ini membuat Kang Ujang mulai bertanya-tanya, siapakah pembunuh Surti sebenarnya? Suasana pasar juga tidak seramai dulu sebelum Surti meninggal. Banyak barang dagangan yang tidak laku. Panen juga banyak yang gagal. Kebanyakan orang lebih memilih menahan diri di rumah dibanding berurusan dengan kematian Surti yang masih dipertanyakan. Kang Ujang sangat terpukul mendengar keluhan para warga. Kang Ujang dituntut untuk menggali kuburan Surti dan memindahkannya ke tempat lain. Namun Kang Ujang tidak enak hati. Kang Ujang, para runten iya mah. Tolong atuh makam Surti dipindahkan dari desa ini. Sepertinya makam Surti membawa kesialan dan arwahnya masih belum tenang, Kang. Maaf atuh, saya belum bisa. Dia masih belum tega untuk menggali makam Surti yang telah lama menyatu dengan tanah. Namun, ketika menuju hari ke-40 kematiannya, Surti hadir kembali bersamaan dengan dendamnya. Kala itu Kang Ujang baru pulang dari sawah. Karena tidak ada yang melayani makanannya, Kang Ujang pun akhirnya membuat makanan sendiri. Ketika dia masuk ke dalam rumah, dengan keadaan bingung, Kang Ujang mendapati banyak makanan di atas mejanya. Ini siapa yang masakin? Kang Ujang pun segera menuju meja makan. Ketika dilihat, makanan itu berubah drastis. Piringnya yang penuh dengan cacing hidup lengkap dengan tanah kuburan. Bakul nasinya berisi belatung yang amat menjijikan. Meja makan yang penuh dengan makanan lezat yang diharapkan sebagai pengganti tenaga dari Kang Ujang yang lelah, kini berubah menjadi pesona yang menjijikkan. Kang Ujang muntah di tempat sambil keluar rumahnya. Di luaran rumah, ada 2 orang warga yang melihat Kang Ujang sedang muntah-muntah. Dan alhasil, mereka berdua segera membantu Kang Ujang dan menanyakannya apa yang sedang terjadi. Pak, tolong. Makanannya kok berubah menjadi belatung dan cacing. Karena penasaran, 2 orang warga itu masuk ke dalam untuk melihat sedang apa yang terjadi. Ketika melihat meja makan, ternyata cacing dan belatung itu sudah menghilang. Warga percaya bahwa Surti sedang membalaskan dendam terhadap pelaku yang telah membunuhnya. Saya harus bagaimana, Pak? Tanya Kang Ujang dengan raut wajah yang penuh ketakutan. Kali ini Kang Ujang merasakan keganjilan yang luar biasa. Sepertinya Surti benar-benar ingin membalaskan dendam. Bapak sementara ini harus meninggalkan rumah. Lebih baik Bapak pulang kampung dahulu, hingga keadaan membaik, Pak. Tidak baik Bapak masih di tempat ini. Baik, Pak. Saya akan pulang kampung besok. Tapi izinkanlah saya malam ini untuk menginap 1 hari saja di rumah Bapak. Kang Ujang tidak tahu mengapa Surti belum juga tenang. Apakah orang yang membunuhnya ternyata orang terdekat Kang Ujang? Malam harinya, ada seorang warga yang melihat sosok Surti sedang menangis di tempat ditemukannya sosok Surti. Karena warga yang lewat itu mengetahui sisi supranatural, dia pun mencoba untuk berkomunikasi dengan Surti. Katanya, Surti akan terus mencari pembunuhnya walau bertahun-tahun lamanya. Jika sudah ditemukan, dia akan tenang kembali. Namun pembunuh itu tidak ditemukan sama sekali. Hingga Kang Ujang meninggal dunia, teror Surti masih terus menghantui tempat itu. Lalu siapakah Joko? Narasumber beralasan bahwa yang membunuh Surti adalah Joko itu sendiri. Joko tidak ingin Surti hamil karena Kang Ujang. Hingga kecemburuannya meningkat, Surti tetap ingin mencintai Kang Ujang. Isu tentang PKI pun hanya buatan Joko semata, agar Surti takut dan meminta perlindungan padanya. Setelah beberapa tahun lamanya, beberapa meter dari tempat ditemukannya Surti meninggal dunia, telah dibangun pabrik beras yang cukup besar. Para pekerja di sana kerap diganggu oleh sosok Surti. Dari sering memboncengi motor pada tengah malam, menangis,
bahkan tertawa sambil memegangi pundak para pekerja yang pulang malam karena lembur. Yang lebih mengejutkan, beberapa hari kemarin, sosok Surti muncul dan menyebabkan kecelakaan besar antara truk dan juga motor. 2 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Supir truk meyakini bahwa sebelum dia menabrak, ada sosok wanita bergaun merah tengah melintas sembarangan. Supir truk kehilangan kendali dan menabrak motor yang dikendarai oleh 2 orang. 2 pengendara itu pun juga meninggal dunia. Hingga sekarang sosok Surti masih dijadikan momok yang menakutkan ketika melintasi jalanan tempat ditemukan jasadnya tersebut. Jika tidak izin dan membunyikan klakson, konon sosok Surti akan mengganggunya. Kejadian lainnya ketika ada pengendara motor yang menjemput adiknya untuk pulang ke rumah, sebut saja Mas Wawan. Mas Wawan menjemput adiknya di tempat depan pabrik beras tersebut. Ketika sampai, dia mendapati adiknya menunduk lesu dengan pandangan yang sangat dingin. Mas Wawan menyuruh adiknya untuk naik ke motornya dengan cepat. Ketika dalam perjalanan, adik Mas Wawan hanya diam tanpa suara dan ekspresi apapun. Namun ketika di tengah perjalanan, Mas Wawan ditelepon oleh seorang karena kemungkinan penting. Mas Wawan pun akhirnya memperlambat motornya dan mencoba mengangkat ponselnya. Ketika diangkat, ternyata yang menelpon adalah adiknya sendiri. Dan ketika melihat di spion motornya, ternyata wanita bergaun merah itu adalah Surti. Surti terbang sambil menertawakan Mas Wawan. Saking merindingnya Mas Wawan, seluruh tubuhnya gemetaran tidak henti-henti. Sampai sekarang pun sosok Surti masih mengganggu para pekerja, warga, dan juga lainnya. Kata warga di sana, sosok Surti tidak akan hilang dendamnya sebelum membalaskan dendamnya kepada sang pembunuh.